bisa membalas kesetiaan-Mu, sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar hukuman-Mu, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku, tak terselami bagiku. Sungguh indah Tuhan, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentang aku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Kami berterima kasih untuk pagi ini Tuhan. We are grateful for this morning, Lord. Ketika kebenaran-Mu datang kepada kami, When your truth comes to us, ada satu oknum yang tidak menyukainya. there's one person that doesn't like it. Dan kami tahu iblis tidak akan tenang ketika kebenaran disampaikan. And we know that devil won't stand still when the truth is delivered. Ada banyak hal yang dia bisa ganggu kami. Lots of things he will do to disturb us. Dia bisa ganggu kami lewat kesehatan He kami. can disturb us through our health Bahkan dia bisa ganggu jaringan-jaringan internet ini Tuhan. and also like the internet. Tapi satu hal yang kami tahu, But one thing we know, firman harus sampai kepada setiap orang. your word should be delivered to everyone. Dan iblis engkau dengar, And devil, you listen. engkau tidak bisa menyentuh orang yang diurapi. You cannot touch the anointed ones. Dan aku perkatakan hari ini ketika firman disampaikan Tuhan, And I speak today, Lord, when your truth is delivered, mujizat terjadi, miracles happen, kelepasan terjadi, freedom happen, yang lemah dikuatkan. the weak will become strong. Aku perkatakan ada kehidupan I bagi speak kami. life for us. Dan hari ini Tuhan Yesus, And today, Lord Jesus,
tepat seperti doa hamba-Mu. As your servant prayer, Utara, timur, selatan, barat, jangan tahan umat-Mu. north, east, south, west, don't hinder your people to come to you. Dan hari ini Tuhan And Yesus, today, Lord Jesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita. we want to welcome your words with joy. Terima kasih untuk hari ini. Thank you for today, Lord. Dalam nama Yesus, In the name of Jesus, kami berdoa dan mengucap syukur. we pray and give thanks. Berikan kami hati dan telinga seorang murid, Give us heart and ear as a disciple, sehingga kami boleh terima kebenaran ini so that we can receive the truth dan kami disembuhkan Tuhan. and we will be healed. Terima kasih banyak Bapa. Thank you, Father. Dalam nama Yesus. In the name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. You may be seated. Ya, mohon maaf kepada jemaat Tuhan yang ikut kita secara online. I want to say sorry for the people who follow us online. Kita nggak bisa online di pagi ini, tapi saya bisa rekam. We cannot do the live things, but I record everything and then we'll upload it after. Iya, oke. Dan hari ini kita akan bahas tentang menghargai apa yang penting dalam hidup kita. And today we will talk about treasuring what is important in life. Diambil dari Lukas 12 ayat 22 hingga yang ke-34. From Luke 12, verse 22 to 34. Nah, kisah ini menarik untuk kita pelajari. This story is interesting for us to learn. Di sana dijelaskan bahwa ada seorang yang lumpuh 38 tahun. There's a lineman for 38 years. Tapi bagaimana Tuhan menyembuhkan dia? But how God healed him. 38 tahun dia ada di tepi kolam Bethesda. For 38 years, he was sitting by the pool of Siloam, Bethesda. Bethesda. Ya. Yang ajaibnya adalah What's amazing was, 38 tahun dia nggak ada ditolong sama orang lain. for 38 years, no one helped him. Saya ingin sampaikan kepada semua kita di tempat ini. I want to tell all of us here, Jangan berharap kepada manusia. don't put your hope to people. 38 tahun 38 years, dia ada di tempat yang sama. he was at the same place Bertahun-tahun. for many years. Orang berganti. People come and go, Cuaca berganti. weather always change, Situasi berganti. the situation also change, Tapi tidak satu orang pun menolong dia. but no one helped him. Tapi kemudian kita dapati setelah genap 38 tahun, And then after 38 years, ada sosok pribadi yang begitu mengasihi dia. there's a person who loved him. Dialah Yesus. He was Jesus. Oke, mari kita belajar beberapa poin penting. Let's learn some point here. Coba saudara lihat ini. Yang harus kita putuskan adalah apa yang harus dilakukan dengan waktu yang diberikan kepada kita. All we have to decide is what to do with the time that is given us. Setiap waktu yang kita lewati, All the time we pass, kita bakalan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. we will give responsible to God. Baik buruknya, setiap momen yang kamu lewati, Good and bad moments that we go through, Anda dan saya harus mempertanggungjawabkannya. we will give responsibility. Itu sebabnya Alkitab berkata bahwa day by day kita harus menghitung dengan bijaksana. That's why we have to go our days, day by day, wisely. Kita perlu menghitung dengan bijaksana. We need to count wisely. Oke, coba saudara baca Matius pasal 10 ayat 30 dikatakan, Matthew 10 verse 30. dan kamu rambut kepala pun terhitung semuanya. And even the very hairs of your head are all numbered. Artinya begini Bapak Ibu, rambut saja Tuhan hitung. Now, even the hairs, God counts it. Ada seorang pembicara mengatakan bahwa There's a speaker says, rambut kita our hairs, itu ada nomornya.
has number. Setiap selai rambut ada nomornya. So each of our hairs has numbers. Jadi berapa yang gugur pagi hari, Tuhan tahu. So Nomor berapa yang gugur. Which number fell this morning, God knows. Kalau rambut aja dia taruh nomor, If He puts number on your hairs, bagaimana dengan Anda? what about you? Tuhan tahu rambut di kepala. God knows your hairs on your head. Nah, ini sebabnya saya mau mengajarkan Bapak Ibu semua bahwa mari kita menghitung waktu-waktu kita dengan Tuhan. So that's why I want to invite you for us to count our time. Lukas pasal 12 seharusnya laki-laki itu tidak harus sampai 38 tahun. Now in Luke 12, that man shouldn't be waiting for 38 years. Seharusnya tidak harus tunggu selama itu. He shouldn't waited for that long. Karena tidak ada seorang pun yang menolong. But because no one helped him. Nah, saya mau mengajarkan semua kita di tempat ini, mari ambil waktumu dengan Tuhan. So I want to teach all of us here to take our time with God. Nah, saya mau mengiring saudara pola pikir dan cara kita melihat kebenaran Lukas 12 ini. Mari kerajaan Allah itu lebih penting dari semua yang ada di dunia ini. The kingdom of God is more important than anything else in the world. Bahkan nilai kerajaan Allah itu lebih tinggi dan lebih penting dari uang yang kau punya. It is more valuable than all the money in the world. Saudara tahu bahwa banyak orang ketika tekanan datang, mereka gampang menjual dirinya. So lots of people, when pressure comes, it's easy for them to sell themselves. Mereka gampang mengkhianati Tuhan. It's easily for them to betray God. Yudas bertahun-tahun ketemu dengan Yesus. Judas for so many years followed Jesus. Duduk makan bareng, mandi semua bareng dengan Yesus di sungai Galilea, di Danau Galilea, sungai Yordan. Ate, drank, spending time together with God, even took bath together in the Galilee. Tapi yang terjadi apa? But what happened? Dia jual gurunya. He sold his master. Anda lihat Petrus. You see Peter. Dikenal sebagai seorang yang begitu frontal, artinya berani untuk menghadapi kenyataan. He was known as an aggressive man. Tapi kemudian kita dapati dia menyangkal Yesus. But then we know that he betrayed Jesus. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kerajaan Allah itu penting. Now the kingdom of God is very important. Orang yang berjalan Tuhan saja, seperti murid-murid tadi, bisa menyangkal dan menjual Yesus. Now the people who walk with God himself can betray Jesus. Bagaimana dengan kita ini? What about us? Nah, coba saudara. Oke, next. Coba saudara lihat ini. Nah, poin pertama yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu adalah jangan takut di tengah ketidakpastian. The first point I want to share with you, do not fear in the midst of uncertainty. Jangan takut di tengah-tengah ketidakpastian. Do not fear in the midst of uncertainty. Dan saudara harus mengerti bahwa dunia banyak menawarkan ketidakpastian. And you have to know that the world offers so many uncertainty. Anda gak bisa membangun percayamu di atas opini orang pribadi. You cannot build your trust based on other people's opinions. Anda gak bisa percaya perkataan manusia. You cannot trust other people's word. Tapi yang kita perlu belajar adalah mempercayai apa kata Tuhan. But what we need to learn is to trust in God's word. Manusia bisa bicara baik di depan kamu, tapi di belakang dia tidak seperti itu. Man can speak good in front of you, but behind we don't know. Nah, makanya poin pertama yang ingin saya bagikan dari ayat 22 sampai 30 dikatakan bahwa jangan takut di tengah-tengah ketidakpastian. So the first thing I want to share with you from verses 22 to 30 is, do not fear in the midst of uncertainty. Siapa yang bisa jamin masa depan Anda? Who can guarantee your future?
kita nggak bisa menaruh percaya kepada pola pikir dari manusia. We cannot put our trust to the pattern of man's mind. Kita nggak bisa, saudara. We cannot do that. Kita perlu kembali ke Alkitab. We need to go back to the Bible. Oke, next lihat ini. Hidup itu lebih penting dari apa yang Anda dan saya pakai dan makan. Life is more essential than what we wear or eat. Semua kita butuh makan minum. All of us need food, need water. Tapi itu hanya menyentuh fisik Anda, But it's only for your physical, tapi tidak roh. but not your spirit. Kenapa Anda harus diajarkan puasa? Why you need to be taught about fasting? Karena daging menuntut lebih banyak. Because flesh will always ask for more. Sering saya katakan bahwa kasih dan nafsu adalah dua hal yang berbeda. I often tell you that love and lust are different. Nafsu mengambil semuanya untuk kepentingan diri. Lust always take everything for ourselves, Tapi kasih mengorbankan dirinya untuk orang lain. but love will sacrifice ourselves for other people. Nah, orang percaya perlu ada pada level kasih. Believers need to be at the level of love. Beberapa dari Anda yang mengikuti kelas Kingdom of God, Kingdom Training, Some of you who joined the kingdom training, hari Jumat kemarin saya mengajarkan tentang agape dalam konteks perjanjian baru. last Friday I taught about agape in the context of New Testament. Nah, Anda bisa bayangin betapa kita penting untuk menghidupi agape dalam keseharian So it's kita. very important for us to live in that agape love every day. Tubuh manusia membutuhkan makanan untuk apa? Energi, untuk menjaga kehangatan, untuk bertumbuh dan memperbaiki sel yang rusak. The human body needs food for energy, to keep warm, for growth and repair. Kita perlu makanan, itu penting. We need food, it's important. Sering saya mengajarkan jemaat, manusia itu terdiri dari 3 elemen ini. Now, man it consists of these 3 things: Spirit, soul, and body. roh, jiwa, tubuh. Kalau roh ini terhubung dengan pencipta makanannya adalah firman. So the spirit connected to the creator, and the food is the words of God. Jiwa berurusan dengan pikiran, perasaan, dan kehendak. Soul is about your feeling, your thinking, your want. Tetapi tubuh itu berurusan dengan panca indera. But your body has to do with your senses. Nah, ini untuk kita belajar di sini Bapak Ibu bahwa ketika saudara menikmati makanan jasmani, yang diperkuat cuma fisik, tapi tidak pada roh. So when you enjoy your food, you will only enjoy it for your physical body, not for your spirit. Satu-satunya alasan untuk saudara menjadi kuat secara spirit adalah nikmati firman setiap hari. So the only thing that you can strengthen your spirit is to enjoy the words of God every day. Setiap hari saya konsumsi firman. So every day I consume the words of God. Saya makan 1 hari 3 kali. I eat 3 times every day. Tapi untuk firman, saya harus makan dia setiap jam. But for the words of God, I have to eat it every hours. Karena setiap hari, nah, kalau Anda tinggal di rumah saya, dengan saya, If you stay with me, saudara akan lihat saya lebih banyak di meja belajar. you will see that I spend lots of time at my studying desk. Saudara akan bingung, kenapa Bapak bisa membagi waktu seperti itu? Maybe you think like, how can you arrange like that? Kadang-kadang saya di dapur 1-2 jam, Sometimes I'm at the kitchen for 1 or 2 hours, tapi setelah itu saya harus kembali ke meja belajar saya. but then I have to go back to study. Kadang-kadang saya harus nonton TV sebentar untuk mendengarkan berita tentang dunia yang sedang menuju kemana ini. Sometimes I watch TV to listen to some news so I can know where the world is going. Untuk mengkaji dari sisi firman Tuhan tentang situasi belakangan ini.
ini. So I can see that what happened in the world from the point of view of the words of God. Makanya saya mau bilang buat saudara, kadang-kadang situasi yang terjadi, bahkan perubahan-perubahan dari aktivitas saudara bisa mengikis Anda keluar dari jalur kehendak Tuhan. So sometimes what happened in your life can like distract you from God's purpose for your life. Nah, Yohanes 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. John 6 verse 63. The spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Nah, Anda bisa bayangin, di dalam Lukas pasal 12 itu berbicara tentang hal kekhawatiran. In Luke 12, it's talking about anxiety, about worry. Oke, mari kita lihat baik-baik ini. Roh yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. The spirit gives life, the flesh counts for nothing. The words I have spoken to you are spirit, and they are life. Anda bisa bayangin bahwa kita perlu roh untuk mengerjakan kehidupan spiritual. Next, coba lihat. We need spirit to work on our spiritual life. Saya menggiring saudara untuk melihat Lukas pasal 4 ayat 4 tentang pencobaan di padang gurun. I want you to see in Luke 4 verse 4. Di sana dikatakan bahwa Yesus dicobai dalam beberapa step ya. This is about how Jesus was tested in some steps. Nah, salah satu adalah bahwa kalau kamu anak Allah, rubahlah batu ini menjadi roti. One of the tests was about to change the stone into bread. Lalu dikatakan begini Bapak Ibu, dan Yesus menjawabnya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari firman Allah. And Jesus answered him, it is written, man shall not live by bread alone. Nah, tahukah saudara bahwa orang Israel terbiasa dengan kehidupan roti, maksudnya makan roti setiap hari. Now the Israelites used to eat bread for daily life. Mereka setiap pagi menikmati ini roti. Every morning they eat bread. Kalau Yesus lahir di Ambon, tiap pagi makan sagu. If Jesus was born in Ambon, he will eat sagu. Kalau Yesus lahir di Madura, makan jagung setiap pagi. If Jesus was born in Madura, he will eat corn every day. Nah, inilah yang saya mau kasih ingat kepada Bapak Ibu semua, bahwa situasi ini mengajarkan kita bahwa Tuhan sedang memberitahu kepada kita bahwa roh itu penting. So Jesus are teaching us that the spirit is very important. Pencobaan di padang gurun itu mengindikasikan kepada kita bahwa Yesus lagi berpuasa. So the test in the desert for Jesus are describing that Jesus was fasting. Tapi kemudian iblis tahu bahwa situasi fisiknya dalam kondisi lapar. And then the devil understood that Jesus' situation make Jesus' physical body in a weak condition. Nah, Anda bisa bayangin coba kalau situasi itu digiring ke kota Dover sekarang. Now imagine if that situation was in Dover. Now, Anda lagi puasa, you are fasting, lalu tiba-tiba ada yang datang. and then somebody came. Kamu tahu, ada sate di dekat rumah kita, itu enak. You know, there's satay, good satay, delicious around our neighborhood. Anda bisa bayangin orang terganggu. Now that man will be disturbed. Nah, itu yang saya mau bilang, apa saja setan bisa pakai. So devil can use everything. Nah, tapi satu hal yang saya harus mengatakan bahwa di dalam Lukas pasal 12 tentang hal kekhawatiran, Allah sedang memberitahu kepada kita bahwa Allah itu setia peduli sama kita sebagai anaknya. But after all those things, God is telling us that He is faithful to care for you and His children. Nah, ini menarik untuk kita belajar Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Selalu ingat bahwa kekhawatiran itu sia-sia dan bodoh, tidak membawa hasil yang diinginkan. So always remember that worry is futile and foolish,
it does not bring about its intended result. Jadi please jangan terlibat di situ. Jangan mau khawatir. Jangan mau hidup di dalam ketakutan. Dan jangan jadi orang bodoh. So don't live in worriness. Don't live as a fool. Anda harus tahu bahwa ketakutan gagal untuk mempercayai kasih Tuhan bagi kita. Fear fails to trust God's love for us. Anda dan saya perlu punya kasih. Kasih mengalahkan ketakutan. We need to have love because love will win over ketakutan, fear. Ya. Nah, ini yang perlu kita punya. This is what we need to have. Kita perlu punya ini. Punya apa? Kasih. We need to have love. Kita perlu kasih agape. We need that agape love. Oke, next coba lihat ini. Nah, 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan, di dalam kasih tidak ada ketakutan, tetapi kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. 1 John 4 verse 18. There is no fear in love, but perfect love drives out fear. Kita sadar betul bahwa kita perlu Tuhan. So we're very understanding we need God. Oke, coba saudara lihat ini baik. Di dalam Yohanes 5 ayat 6 dan 8 dikatakan bahwa ada seorang yang lumpuh, tadi sempat saya singgung, 38 tahun ada di kolam Bethesda. So in John 5 verse 6 and 8, it's about the man who was healed at the pool of Bethesda. Orang lumpuh itu 38 tahun di tempat yang sama. The paralyzed for 38 years was at the same place. Tidak seorang pun menolong dia. No one helped him, Tapi pribadi Yesus datang menolong dia. but Jesus came to help him. Saya hanya mau mengingatkan kita. I just want to remind you, Kalau ada yang tidak memperhatikan Anda, if no one cares about you, Anda keliru. Ada pribadi Tuhan yang tolong kamu. you're wrong because Jesus always cares about you. Kadang-kadang air matamu jatuh di ranjang kamu, orang lain tidak tahu. Sometimes when you cry, no one knows. Pendetamu juga nggak tahu. Your pastor doesn't know Bahkan either. ketika kamu nggak ada uang pun, pendeta nggak tahu. When you don't have money, your pastor doesn't know either. Sahabat baikmu juga nggak tahu. Your best friend doesn't know either. Tapi kalau kamu pahami bahwa Tuhan itu setia dan care sama anak-anaknya, But you have to understand that God is care and faithful to His children. yang paling mendasar dan penting untuk kita garis bawahi adalah jangan tinggalkan rumah Bapa. What is essential for us to understand? Don't leave your father's house. Jangan tinggalkan Tuhan. Don't leave God. Coba saudara lihat Lukas pasal 15 tentang anak yang hilang. Luke 15 about the prodigal son. Dia tinggalkan rumah Bapa, He left the father's house. dia kehilangan semuanya. He lost everything. Kesimpulan akhir, In conclusion, dia ketemu kandang babi. he met the pig pen. Dari sana baru dia kembali ke rumah Bapa. And from there, he returned to the father's house. Hei Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ini sudah waktunya untuk kita kembali ke Tuhan. This is time for us to return to God. Yang menarik untuk saya Bapak Ibu di dalam Yohanes pasal 5 ini, What is interesting in John 5 verse 6 and 8. lihat. When Jesus saw him. Wow. Saya suka kata itu. Ketika Yesus melihat laki-laki itu. Yang lagi apa? Lagi berbaring di situ, lagi duduk. So he was laying there. Yesus bertanya kepada dia, kalau saudara baca Yohanes pasal 6. If you read Yohanes pasal 5. John 5, Jesus asked him, Kamu mau apa? what do you want? Guru, 38 tahun saya duduk di tempat yang sama. Master, for 38 years I sit at the same place. Tidak ada seorang pun yang menolong saya. No one helped me. Hari ini kamu menanyakan kepada saya, And today you ask me, apakah Anda ingin sembuh? do you want to be healed? Dia jawab, saya mau. And he said, I do.
Lalu Yesus berkata kepada dia, And Jesus said to him, stand up. Pick up your mat and walk. Ambil tilammu itu. Berjalanlah. 38 tahun di tempat yang sama. For 38 years at the same place, Tidak seorang pun yang menolong. no one helped him. Berapa lama Anda sedang menangis hari ini? For how long you've been crying? Berapa lama kamu sedang bergumul? For how long you're already struggling? Masalah apa yang kamu hadapi What sekarang? problems you're facing now? Sudah berapa lama sekarang? Already how long? You've been struggling for that. Dalam nama Yesus, In the name of Jesus, stand up. berdirilah. Pick up your mat and walk. Angkatlah tilammu dan berjalanlah. Henok berjalan dengan Tuhan Enoch walked with God, dan dia melihat kemuliaan itu. and he saw the glory. Elia berjalan dengan Tuhan. Elijah walked with God. Ayub berjalan dengan Tuhan. Job walked with God. Semua orang-orang penting di Alkitab mereka jalan dengan Tuhan. All the important characters in the Bible walked with God. Doa saya dari tempat ini, My prayer in this place, mari kita semua berjalan dengan Tuhan. let all of us walk with God. Bethesda artinya Bethesda mean House of Mercy, rumah belas kasihan atau air yang mengalir. or flowing water. Tapi yang anehnya, tidak ada yang belas kasihan kepada 38 tahun laki-laki ini. But what weird is no one have mercy for the man who already 38 years sitting there. Sampai Yesus datang dan berkata bahwa stand up, pick up your mat and walk. Until Jesus came. Jadi kesimpulan adalah laki-laki 38 tahun ini tidak perlu air Bethesda lagi. So in conclusion, the man that's sitting there for 38 years didn't need the water to get to heal. Tapi dia cuma butuh perkataan pribadi ini, Yesus. He only needed Jesus' words. Kalau ada orang yang bergantung sama air Bethesda, If some people depend on the water in Bethesda dan kamu tidak sanggup dan tidak pasti untuk bisa melewatinya, and you're not sure that you can go through it, masih ada Yesus, bos. there's still Jesus. Belajar mempercayai dia. Learn to trust him. Tidak gampang. It's not easy, Tapi kalau kamu berjalan, kamu tahu. but if you walk with him, you know. Waktu Thomas berkata bahwa aku tidak akan percaya kalau jariku belum diletakkan pada lambungnya. When Thomas said that he wouldn't believe until he put his finger to Jesus' hands, Tuhan berkata bahwa Thomas, berbahagialah orang yang percaya walaupun dia belum melihat. and Jesus said, "Blessed is the one who believe without seeing." Waktu kamu percaya, kamu melihat itu. When you see, you believe. Saudaraku yang diberkati Tuhan, menghidupi Yesus, Anda perlu hidup di dalamnya. You need Jesus to live in you. Next, coba saudara lihat ini. Hal yang kedua yang saya perlu bagi dari Lukas pasal 12. The second thing that I want to share from Luke 12. Nah, jadilah pencari kerajaan Allah, bukan pencari benda atau sesuatu. Be a kingdom seeker, not a thing seeker. Kita lebih banyak mencari benda We dan seek, melupakan Tuhan. we seek more for things, not God. Saya bersyukur hari Minggu Anda masih bisa ke gereja dan menghabiskan waktu di rumah Tuhan beribadah. I am so thankful to see you guys still have time to come to church and praise God. Lukas pasal 12 tentang hal kekhawatiran di ayat yang ke-34 dikatakan bahwa karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Luke 12 verse 34. For where your treasure is, there your heart will be also. Saudara, mari saya kasih mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Anda lebih mudah titipkan anakmu kepada orang lain daripada Anda menitipkan berlian, betul?
It's easier for you to ask people to take care of your children than your Ah. diamonds. Oh, atau di sini terbalik. Balik. Ya. Balik. Hah? Lebih mudah titip berlian atau titip anak? Or maybe you're not like that. It's easier for you to. Anda lupa berlian hilang. Anakmu kalau kamu besarkan dia dalam Tuhan, dia bisa datangkan berlian 3 karung bagimu. Amin. Now you have to think, if you raise your children well, and then your children can bring a lot of diamonds in the future for you. Makanya saya besarkan anak-anak saya bukan dengan fasilitas saja. That's Menjadi why I fokus. raise my children not only with facilities. Kalau mereka minta apa-apa, saya selalu berkata, baik, belajar berdoa, mengucap syukur dengan apa yang ada di tangan. If they ask for things, I try to teach them to always pray for that things they want. Musa belah laut karena tongkat di tangan. Moses divided the Red Sea because there's a staff in his hand. 5.000 orang dapat makan karena ada anak kecil mengorbankan makan siangnya 2 ekor ikan dan 5 roti. 5,000 people were fed because there's a child with 2 bread and 2 fish and 5 bread. Yang kita dapatkan apa? And, what, 12 bakul dia bawa pulang buat mamanya. and then we had 12 basketful left over that he brought home. Dia kasih 2 ekor ikan dan 5 roti, bawa pulang 12 bakul. So he gave 2 fish and 5 loaves of bread and then brought back 12 basketful. Itu yang saya mau mengingatkan semua kita. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai. Now that's what I want to remind you, what we saw, what we reap. Tadi pagi saya baru posting pembicaraan saya kurang lebih ada 2 menit tentang Kejadian pasal 22 ketika Tuhan minta Ishak. So I just shared this morning on social media about the Genesis 22. Tuhan minta Ishak dikorbankan. God asked for Isaac. Adakah Ishak hilang dari Abraham? Do you think Abraham lose Isaac? No. No. Dia pergi dengan Ishak, pulang dengan Ishak. He went with Isaac and then returned with Isaac. Artinya apa yang Tuhan minta tidak pernah hilang dari It kamu. means whatever God asked from you, you won't lose it. Alkitab berkata bahwa terlebih berkat memberi daripada menerima. The Bible says it is more blessing to give than to receive. Makanya saya mau bilang buat saudara, Lukas 12 ayat 34 tentang hal kekhawatiran. Tuhan tuh sudah ngomong. Kalau kamu cinta harta, bukti bahwa hatimu ke situ. That's it. So it's just like in Luke 12 verse 34. Where your treasure is, there your heart will be. Nah, menarik untuk kita belajar Bapak Ibu. Kita semua perlu makan, minum, pakai, betul? Tempat tinggal. We all need food, clothes, shelter. Tapi pertanyaannya, kalau itu menjadi agenda terpenting dalam hidup kamu dan Tuhan dilupakan, itu problem bagi Anda. But if those things become more important than God, then you are in a danger situation. Satu waktu saya ketemu dengan salah satu orang Indonesia yang ada di sini. One day I met a friend. Dia bilang begini, He "Pak said Pendeta, like this, Pastor, saya triple job. I do triple job. Terus sehari kamu tidur berapa jam? 3. Then how long do you sleep every day? Itu bukan 3 hours. tidur. It's Itu not bunuh sleeping. diri. That's committing suicide. Dengar baik. Manusia itu sehari harus 8 jam tidur. Now we need 8 hours sleeping every day. Ini kamu tidur 3 jam. And you only sleep for 3 hours. Oh my God. Dengar baik saudaraku. Please deh, jaga kesehatan kan kita You masing-masing. have to take care of your body. Halo? Yes. Oke, mari next. Lihat. Nah, dasar untuk hidup tanpa rasa takut adalah bahwa Tuhan ada untuk kita. Amin. The basis for fearless living is that God is there for us. Jadi, kalau Anda tahu bahwa Tuhan itu ada untuk kita, If you know that God is there for us, tidak ada alasan untuk khawatir dan takut. there's no reason for you to worry or fear.
Oke, Pak Pendeta, apakah Pak Pendeta pernah rasa takut dan punya kekhawatiran? Pastor, have you ever feel that fear or worry? Saya tetap punya hal itu. I always, Sewaktu-waktu itu bisa datang ganggu saya. it can sometimes happen in my life. Tapi kemudian saya diingatkan, But then I was reminded, Tuhan pegang kendali. God takes control. Kita perlu mempercayai Tuhan. We need to put our trust in God. Hentikan pencarian tentang barang-barang dan benda-benda yang berlebihan ya. Dan mulailah menjual apa yang tidak Anda butuhkan. Dan ubah sumber dayamu menjadi peluang pelayanan kerajaan. Stop the quest for things and start selling what you don't need and turning your resources into ministry of kingdom opportunities. Jangan jual talentamu, Don't sell your talents, tapi gunakan talentamu untuk kerajaan Allah. but use it for the kingdom of God. Oh serius saudaraku yang diberkati Tuhan. Saudara, dengar-dengar, kiranya kita bisa mengerti akan hal ini. Nah, mulailah menjual apa yang tidak Anda butuhkan. Ini maksudnya apa? Start selling what you don't need. So what's this mean? Kalau kamu rasa bahwa pertemananmu membuat kamu jauh dari Tuhan, lepaskan. If you think that your friendship made you far from God, just sell it. Kalau kamu tahu bahwa kebiasaan nonton kamu terlalu berlebihan sampai waktu dengan Tuhan hilang, buang. If you think that you're spending time too much watching movies and then take your times more than God, Kalau kamu rasa bahwa kamu punya waktu-waktu untuk apa? Olahraga atau apa? Jogging. Kalau itu terlalu banyak sampai kamu melupakan istri, anak-anak, sampai kamu lupakan pelayanan, kamu lupakan waktu dengan Tuhan, buang itu. Gitu loh. if your exercise time too much and then you just ignore your family, your time with God, your ministry, you have to sell it. Jangan salah ya, olahraga itu memang penting. But don't make it wrong because exercise is important. Tapi kalau olahragamu membuat kamu mengabaikan istri, anak-anak, mengabaikan Tuhan, itu jadi problem. But if because of the exercise you just ignore your family and God, that's problem. Bahkan pekerjaanmu juga, kalau kamu cinta kerja sampai kau lupa bahwa istri dan anak ada tunggu atau suami ada tunggu di rumah, dan kamu lebih pentingkan kerja daripada keluarga, itu problem. It's also the same with work. If you love your job more than your family and then you spend more of your time in your job, it's also wrong. Ini yang saya tulis di sini, mulailah menjual apa yang tidak Anda butuhkan, gitu loh, ngerti ya? Now this is what I write here. Start selling what you don't need. Lepaskan apa yang kamu rasa itu tidak penting, lepaskan. Let go what you think it's not important. Sama begini, contoh sama. Kamu mau beli emas, So it's the same like this. You want to buy gold, tapi pendidikan anak-anakmu penting. but then the children's education is important too. Kalau kamu tahu, dengan saya beli emas, orang akan lihat, hebat. Tapi kalau saya biayai pendidikan anak-anak saya, dan mereka jadi berhasil, itu mereka bisa datangkan emas 2 kontainer buat Anda. So you have to decide. You use your money to buy gold now, and then people will see you, wow, you're rich. Or you can choose to use your money to pay for education of your children, and then in the future your children can bring you much gold. Oke, beberapa mungkin tidak setuju dengan saya. Maybe some of you don't agree with me. Ada orang-orang tertentu yang penting gaya. Some people like to show off the appearance, Tapi lupa mendidik anak-anak hidup takut Tuhan. but forget to educate the children to live in the fear of God. Kita dandani diri kita secara fisik, tapi kita lupa mendandani anak-anak kita untuk masa depan. So we care about our appearance physically, but then we forget to prepare our children for their future. Saya punya sebuah kebiasaan yang buat saya itu bagus.
Saya tuh susah melihat orang yang bermasalah, susah, miskin lah begitu ya. So I'm a kind of person that will be restless to see the poor, the people in need. Saya ingat kita sampai hari ini masih sponsor beberapa hamba Tuhan yang kuliah teologi pendeta. Until today, we still give sponsors for a few like servant of God for their education. Karena kita tahu kalau saya punya keinginan, saya pengen beli ini lebih bagus, tujuannya untuk saya bisa melayani. Tapi kemudian saya mikir, oh, ini dia butuh uang kuliah. I have wants too. I want to buy things. I want to like equip myself for some kinds of tools. But then I also think that they need the education for their ministry to God. Kalau saya contoh ya, kalau saya beli ini sebuah benda, sebut saja saya beli headset yang bagus begitu. Now, for example, if I buy something expensive, Saya mulai mikir, kalau saya beli, saya sendiri yang menikmati itu headset. so then I think, if I buy that, for example, a headset, I am the only person who enjoy that. Tapi kalau saya bayar pendidikannya, But if I pay for their education, dan besok dia lulus, and then the next time they graduated, berapa banyak orang yang nanti dia ajar kebenaran, bisa ngerti? how many people can be in his ministry to know God? Saya korbankan keinginan saya, So it's better for me to sacrifice what I want supaya saya bisa tolong orang lain. so I can help other people. Ada yang bertanya lagi, Some people ask, Pak Pendeta, itu mobil biru kalau mau dijual kasih tahu saya. Pastor, if you want to sell that blue car, tell me. Saya mau beli. I want to buy it. Saya bilang enggak. I said, no. Pendeta Loren bilang, pakai Pak sampai dia benar-benar haus. Lauren said, use it until it's used up, Sampai-sampai dia encok benar-benar. until it cannot go anymore. Saudara lihat, sangat mudah untuk saya bisa ganti-ganti barang-barang begitu. So it's easy for me like to change things. Yang penting kita bisa kredit tiap bulan, bukan? We can just go with credit. Tapi itu bukan cara yang sehat bagi saya. But that's not a healthy way for me Itu barang yang bisa pakai. because I still can use that car. Tapi mari ini saya mau mengajarkan semua kita di sini, Bapak Ibu. Hiduplah dalam kesederhanaan. Sederhana itu bukan miskin. So I want to teach you to live a simple life because simple life is not poor. Itu bukan It's miskin. not poor. Sederhana itu powerful. Simple is powerful. Jangan terganggu dengan orang melihat, dia udah ganti kendaraan, dia udah punya rumah baru, lalu tiba-tiba saudara bilang, kayaknya dia udah punya istri baru, gue ganti lagi. Nggak bisa begitu, bos. Do not get disturbed with people who change their things with fancy things, and then somehow you see that he changed his wife, and then you think, oh, I want to do that too. Halo? Hei, Anda masih bisa hidup dengan apa yang di tanganmu. Mujizat datang dengan apa yang di tanganmu. You still can live with what you have in your hands because miracles can happen with what you have in your hands. Musa keluarkan Israel dari Mesir bukan karena senjata yang bagus, Moses brought the Israelites out of Egypt not with weapon yang bagus, like a good weapon, tapi yang ada apa? Tongkat kering. only with a dry staff. Halo? Next, coba lihat. Ini yang terakhir. This is the last slide. Apa yang dimaksud dengan kita cari kerajaan Allah? What does it mean to seek the kingdom? Ada dua tokoh yang saya sodorkan hari ini. There are two Ayub characters that I want to share with you, dan Elia. Job and Elijah. Allah mengasihi mereka berdua. God loved them. Allah mengasihi kita semua. God loved us. Nah, tapi yang kamu lihat, Ayub, ya kan?
Tuhan seperti Tuhan mengizinkan untuk setan ambil dia, ambil kekayaannya, bahkan fisiknya diganggu. So for Job, God allowed Satan to take everything from him, even his physical body. Tapi kemudian kita tahu bahwa semua itu di bawah kontrol Tuhan. But we know that all of them are under his watchful eye. Makanya Tuhan ngomong kepada setan gini, you boleh ambil apa aja, tapi hidupnya kau jangan ambil. Ada batasan. So God told Satan, okay, you can take everything from Job, but don't touch his life. Nah, Elia pun begitu, bos. Elijah too. Elia seorang yang diurapi nabi terkenal. Elijah was so anointed, a well-known prophet. Elia adalah nabi karismatik Israel. Elijah was a charismatic prophet for Israel. Tapi kemudian apa? Allah biarkan wanita jahat Isabel untuk apa? Menghancurkan dan melemahkan semangat dan spirit dari Nabi Elia. But God let the evil woman Isabel break the spirit of his own prophet Elijah. Jadi semua orang ini, Ayub dan Elia, mereka kejar kerajaan Allah. So it's people like Job and Elijah, they seek the kingdom of God. Tapi waktu Anda dan saya mengejar kerajaan Allah pun, selalu akan ada orang-orang yang ada di sekitar saudara yang iblis pakai untuk menjatuhkan Anda. So also when we seek the kingdom of God, there's always people around us that the devil will use them to like take us from that purpose. Nah, lihat saudaraku. Elia punya problem Isabel. So Elijah's problem was Isabel. Oke? Lalu kemudian Ayub punya masalah siapa? Setan. And Job's problem was Satan. Tapi kemudian kita tahu Tuhan awasi semuanya. But then we know that God watched everything. Kalau Anda baca Lukas pasal 12 tentang hal kekhawatiran ini, If you read Luke 12 about this worry, Elia lari dari perempuan ini. Elijah ran from this woman Isabel. Anda bisa baca di dalam satu Raja-Raja 18, 19 dan seterusnya. You can read in 1 King 18:19. Satu waktu Elia dikejar oleh wanita ini untuk dibunuh. So one day Isabel chased after Elijah to kill him. Tapi keajaiban Tuhan adalah But then God's miracles happened. dalam Lukas pasal 12 In dikatakan Luke 12 it is said, burung gagak, raven itu, mereka tidak menabur dan menuai, tapi diberi makan oleh Bapa. the raven don't sow or plant, but God feed them. Waktu Isabel kejar Elia, When Isabel chased after Elijah, Tuhan kirim burung gagak God sent raven untuk memberkati Elia, to bless Elijah, mengirimkan daging dan roti to baginya. send meat and bread. Saudara dengar baik, burung gagak itu burung pemakan bangkai. Now raven is kind of bird who eat, Tapi Tuhan lagi jenazah begitu apa tuh kan? Ya, Elia. Tapi Tuhan kirim burung gagak untuk memberi makan Elia. but God sent the ravens to feed Elijah. Kita tahu hasil dari dua orang ini adalah And the result of these two men, dari Ayub dan Elia, pemulihan dan apa? Berkat. so there's restoration and sustenance. Nah, menarik untuk kita belajar dari pagi ini tentang Lukas pasal 12 adalah So the interesting thing that we can learn from Luke 12 is waktu kamu kejar kerajaan Allah, when you chase the kingdom of God, tantangan-tantangan ini selalu akan ada. there's always things, challenges. Elia punya Isabel, tantangannya, Elijah had Isabel, dan Ayub punya setan, Job tantangannya. had Satan. Tapi selalu ingat, But always remember, Allah selalu mengawasi. He watched over everything. Next, coba lihat. Selesai, iya. Kesimpulannya begini Bapak Ibu. Kalau kamu punya Tuhan dalam diri, Now, if you have God, kamu tidak mudah untuk
untuk terlena dengan situasi yang terjadi di sekitar saudara. You won't be easily distracted by the surrounding things. Belajar mempercayai Tuhan di tengah-tengah situasi sulit. Learn to trust God in difficult time. Tuhan memberkati kita semua. God bless us. Mari kita satu di dalam doa. Let's pray. Bapa di sorga, Father in heaven, datanglah kerajaan, let your kingdom come. jadilah kehendak. Let your will be done. Hari ini Today, kami terima firman-Mu. we receive your Kami words. belajar dari Lukas pasal 12 tentang hal kekhawatiran. We learn from Luke 12 about worry. Dan hari ini Tuhan tolong kami. And today, Lord, help us. Bagaimana Tuhan meluputkan kami. How you escape us. Kalau Ayub punya tantangannya setan. If Job challenges Satan. Dan Elia punya tantangan Isabel. And Elijah's problem is Isabel. Kami pun punya masing-masing tantangan. We also has problems. Beberapa dari kami mungkin kekurangan keuangan. Some of us maybe lack of finance. Beberapa dari kami yang mungkin sedang sakit. Some of us are sick. Bahkan beberapa mungkin yang punya masalah keluarga dan rumah tangga. Some has like household problems. Hari ini kami perkatakan ada mujizat. We speak miracles today. Terima kasih banyak Bapak di surga. Thank you, Father in heaven. Berkati firman Tuhan ini datang dalam hidup kami. Bless the words of God that come to our life. Terima kasih banyak Roh Kudus. Thank you, Holy Spirit. Dan Tuhan Yesus tolong kami sebentar kami mau memberi. Lord Jesus, help us. After this, we will give our offerings. Tuhan kami mau memberi dalam sukacita. We want to give in joy. Dalam nama In the Yesus. name of Jesus. Haleluya. Hallelujah. Amin. Amen. Silakan memberi Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita semua. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia untuk melakukan musuh di bawah kakiku.
berdiri dan kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau damai sejahtera. Sukacita kemenangan menjadi bagian hidupmu. Diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil panenmu. Apa saja yang dikerjakan oleh kedua tanganmu dijadikan berhasil adanya. Aku melepaskan berkat ini terjadi dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ibadah selesai, sampai jumpa minggu depan dengan waktu yang sama. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa.